gampang wong urip yen ton weruh urip pira uripe padha lan kebo anger kebo daging ipo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita bersama-sama membuka musyawarah pada malam hari ini, bapak-bapak, ibu-ibu, dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita pada malam hari ini mungkin lain dari biasanya. Kita pada malam hari ini akan bermusyawarah bagaimana caranya kita bisa menjelaskan agar nantinya punya keputusan, punya wawasan yang lebih baik. Karena tidak ada keputusan yang lebih baik kecuali musyawarah. Ya Pak ya? Ya. Nah, kita coba ungkapkan hal-hal yang sekiranya menjadi satu persoalan, problem-problem kita di dalam diri kita, mungkin dalam keluarga kita atau masyarakat yang ada, umpamanya yang nantinya jadi yang kita bahas itu bisa menenteramkan, bisa mendamaikan, menenangkan diri kita, juga diri yang lain-lainnya juga. Silakan. Dari mana dulu? Saya ingin menyampaikan satu hal. Agak keras Pak itu. Iya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Guru dan rekan sekalian. Saya ingin menyampaikan satu hal yang nantinya berujung pada sebuah pertanyaan yang bisa dibahas kita atau mendapatkan satu solusi. Saya mengandaikan begini, Bapak Guru. Setiap produk yang dibuat oleh manusia pun Salah. pasti ada satu petunjuk cara menggunakan produk itu. Petunjuk dibuat agar penggunaannya menjadi lebih aman dan tidak keluar dari rel yang menjadi produk tersebut. Apapun itu, dari produk-produk duniawi, misalnya HP, mobil, motor, semua pasti ada petunjuk. Demikian pula Allah SWT di dalam menempatkan manusia, mulai dari Nabiullah Adam hingga kita, diberi petunjuk agar di dalam hidup dan kehidupannya mengikuti petunjuk itu tujuannya tentunya agar selamat. Allah SWT berfirman dalam Quran surat Al-Baqarah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Alif Lam Mim, Dzalikal kitabu la raiba fi, hudal lil muttaqin. Yang kurang lebih artinya bahwa kitab Al-Quran ini diturunkan untuk atau sebagai hudal lil muttaqin. Tetapi pada kenyataannya kebanyakan dari kita umat Islam itu baru sebagian, mungkin dikatakanlah kalau di persentase belum mencapai 50%. Belum memposisikan Al-Quran sebagai hudal lil muttaqin. Tetapi lebih banyak pada tingkat baru qara'a yaqra'u Qur'anan, baru pada sisi bacaan. Sehingga banyak ilmu-ilmu yang lahir dari bacaan itu, ada yang sifatnya tajwid, yang anak cabangnya dari penempatan dari tajwid dalam murotal, cara membaca yang baik dan sebagainya. Atau bahkan kalau dia membaca pun dengan maksud dan tujuan yang berbeda jauh dari apa yang dikehendaki oleh Allah. Ada yang membaca
karena ingin mendapatkan hadiah pahala satu huruf sekian-sekian. Ada yang mengambil sisi kemanfaatan duniawi, misalnya untuk agar dia kaya, agar dia mudah urusannya. Tetapi apa sih yang dimaksud dengan zalikal kitabula hudal lil muttaqin tadi? Apa sesungguhnya yang dimaksud di situ? Sedangkan yang Allah katakan, sampaikan bahwa ketakwaan yang menjadi ending dari fungsi petunjuk itu adalah ketakwaan. Allah menyampaikan inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang-orang yang dimuliakan di sisi Allah adalah orang-orang yang bertakwa. Jadi yang ingin kami peroleh penjelasan adalah fungsi petunjuk itu sebetulnya tahapannya bagaimana. Padahal di dalam Al-Quran itu ada ayat-ayat yang muhkamat dan mutasabihat. Bagaimana kita memperoleh petunjuk itu dari kedua bagian Al-Quran yang muhkamat dan mutasabihat agar ending tujuan atau final goal-nya adalah ketakwaan tadi. Saya pikir demikian Bapak Guru, mohon dijelaskan agar kami yang ada di sini tidak semata-mata membaca Al-Quran hanya tekstual, belum mencapai pada kontekstual, apalagi mencapai pada tingkat spiritual. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Coba yang lain ini memberikan satu ungkapannya atau anggapannya atau gambarannya seperti apa juga nggak apa-apa. Atau ada kepentingan yang berbeda lagi yang nanti mungkin bisa dikaitkan, bisa berhubungan pada akhirnya. Go. Silakan. Ada siapa? Mas Wawan tadi katanya, Pak Wawan punya problem apa tadi? Mana tahu setelah mengungkapkan sudah langsung bisa menjadi jawaban buat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pemberian waktu kepada saya. Saya hanya sedikit saja untuk pertanyaan, untuk mungkin itu yang dialami diri saya sendiri atau mungkin bagi teman-teman yang lain. Pertanyaan di sini ini adalah hal-hal yang berkaitan dengan yaitu kematian. Jadi di sini istilahnya apa yang bisa kita persembahkan atau kita bawa di saat kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahwa yang tadi sudah dijelaskan oleh beliau Pak Dwi, ini adalah untuk menjadi orang yang takwa. Nah ini apa? Itu juga salah satunya istilahnya untuk bekal kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Itu yang bisa saya tanyakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang lain lagi nggak apa-apa nih. Ini musyawarah nih. Dr. Wan, mau ada? Enggak? Oh enggak. Lagi ada yang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Langsung saja, jangan usah Saya terlalu langsung tele-tele. meminta tentang keterangan yang sering Bapak sampaikan, asalnya suci kembali suci. Begitu Pak. Mohon maaf dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suci kembali suci. Oke. Ibu, nih ada? Nggak ada. Oke, kalau nggak ada. Jadi 3 hal ya. Yang pertama yang jelas pada Al-Quran sebagai hudalil mutakin ya Pak. Yang artinya Al-Quran itu petunjuk bagi orang-orang yang ingin ya, yang ingin bertakwa, yang ingin bertakwa, yang inilah. Terus yang kedua itu dari Mas Wawan itu bekal untuk kematian. Oh, bekal untuk menghadap kepada Yang Maha Kuasa. Perlu bekal ya? Bekal apa nih ya? Kira-kira. Terus, ini dari Pak Eko, asalnya suci, kembali suci.
Ini dari yang suci kembali suci. Hudal lil mutakin, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa, yang mau bertakwa. Ya, ini menarik sekali pada malam hari ini. Ini persoalan, bukan persoalan kalian saja nih. Utamanya persoalan di diri saya. Saya juga kepingin saya asalnya suci. Kalau bisa asalnya suci, kembali ke suci. Saya juga kepingin saya bisa berpulang ke hadiratnya yang Maha Kuasa, agar bisa diterima ya. Juga jalannya mungkin dari pertanyaannya Pak Dwi Basuki ya kan? Iya, pertanyaannya dari jalannya dari pertanyaan Pak Dwi Basuki yang akhirnya mampu menyelesaikan dari apa yang menjadi tugas kita ya, akhirnya kan seperti itu. Untuk membangun kesadaran buat diri kita, di mana kan manusia diciptakan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi tidaklah diciptakan jin dan manusia tidak lain hanyalah untuk mengabdikan diri kepada Allah. Lah tapi untuk bisa mengabdikan diri kita kepada Allah dikatakan nggak mudah juga nggak sulit, enggak ya Pak, karena di sini diperlukan tingkat sadar dan menyadari. Kalau tidak menyadari ya susah, walaupun orang itu sadar, artinya dalam keadaan tidak pingsan ya, orang sadar tapi dia tidak menyadari. Ya kalau sadar sih ya bisa, dalam arti sadar berarti udah sadar dari pingsan, apa udah sadar dari perbuatan jelek, kemudian dia mau berusaha untuk menjadi orang yang baik, dari keadaan yang tidak paham menjadi paham, gitu, dari yang tadinya pemberontak, kemudian dia menjadi penurut, ya. Intinya agar kita bisa bertakwa. Nah, takwa, petunjuk bagi orang-orang yang takwa. Sementara orang menyikapi takwa itu orang yang mampu menjalankan segala perintahnya dan mampu menjauhi segala larangannya. Itu secara umum ya. Tapi kalau jujur sering banget dibahas bahwa al-insanu mahanul khoto wa nisyan. Ya Pak? Ya, manusia itu tempat salah dan dosa. Berarti kalau manusia menjadi tempat salah dan dosa, tidak mungkin ada orang yang takwa, ya kan? Kalau takwa tidak mungkin salah, ya kan? Tidak mungkin dosa, ya enggak? Ya gitu. Nah, makanya takwa yang seperti apa ini, ya kan? Nah, makanya kita perlu memahami gini. Bisa dikatakan nih bahkan banyak protesan gini. Pak, kenapa nih ya? Saya kan disuruh menjadi orang yang takwa. Tapi gini, umpamanya ikutilah jalan yang lurus, begitu. Dan jalan ketaatan kepada Allah. Begitulah, ada orang yang bagaimana saya bisa taat nih. Sementara Allah menciptakan diri kita tanpa berunding dulu ya Pak. Kemudian dia mematikan diri kita juga nggak pakai musyawarah dulu Pak. Terus Allah itu menghendaki agar kita itu menjadi orang yang zuhud. Tapi Allah hias dunia ini dengan keindahan dan dipancangkan sehingga mata kita bisa melihat keindahannya. Dan dia juga tancapkan syahwat di dalam diri ini sehingga mempunyai keinginan-keinginan yang begitu banyak. Dan juga Allah menyertakan adanya hawa nafsu, adanya setan yang akan membuat menyesatkan diri kita. Nah, terus bagaimana kalau seperti itu? Ya enggak? Perlu berpikir panjang ya kan? Bagaimana, apa aku bisa nih kalau kayak gini?
disuruh mengikuti jalan yang lurus, mendekati kepada ketaatan, sementara di dalam diri saya terjadi hal-hal yang sifatnya seperti itu. Nah, makanya dibutuhkan di situ penjelasan oleh Allah, maka dengan Al-Quran. Karena pada kepingin menjadi orang yang taat kepada Allah. Maka ada hudalil muttaqin. Waduh, sampai di sini mandan anu Bang? Nyambung. Baru nyambung doang ya. Nah, kenapa seperti itu? Ada apa? Begitu. Sudah ditunjukkan yang berbagai macam. Janganlah kamu mencintai kepada dunia. Dunia sudah kita dikasih syahwat akan dunia, tertarikan kepada dunia. Lah terus bagaimana ini? Waduh, PR ya kan? Jawab sekarang apa besok-besok aja Pak nih Pak. Mantan bingungi juga sih ke. Ya kan? Jangan PR. Waduh, mantan bingungi juga. Apa ada yang mau mewakili jawab? Boleh, silahkan nih. Itu yang di luar juga boleh, mau ngerewangi juga nggak apa-apa nih, ya kan? Tapi sampai di situ agak oke ya Pak. Ditambah lagi dengan penjelasan saya, loh terus apa saya bisa nih kalau kayak gini, ya gitu. Makanya kita perlu mengkaji nih. Jadi Allah sudah mengukur kepada diri kita, sudah sayang banget kepada diri kita. Maka Dia memberikan kitabnya, gitu. Terus ngasih yang menjelaskan juga dengan Rasulnya, ya kan? Juga Dia tidak hanya menjelaskan saja, bukan ngatur saja, Pak, tapi mencontohkan, ya kan? Ngatur gampang, tinggal ngomong doang. Contohin dong, maka Nabi mencontohkan menjadi orang yang takwa bagaimana, akhlak perilakunya. Nabi adalah Al-Quran, diceritakan kan kayak gitu. Makanya nih mau tak bahas, mudah-mudahan ini nanti bisa agak apa? Ini saya bagus kacamata yang ini Pak, apa bagus yang ini sih? Nanti bacanya. Hah? Tapi gelap nih Pak pakai. Ini dikasih kacamata 3. Saya senang semua. Tapi tetap baru 1 yang terpakai ya. Ya kan? Iya. Jadi jangan serakah walaupun kacamatanya 3, tetap makainya juga 1. Gitulah. Gitu Pak. Oke. Oke. Waduh, Jan. Wush. Terus saya udah bawa tulisan banyak banget nih Pak. Waduh. Santai Pak, namanya musyawarah santai, nggak usah terlalu tegang-tegang. Kalau kita musyawarah tidak perlu tegang nih. Waduh. Oke, sinilah. Di sini aja nih, nggak banyak. Gini, Allah ciptakan manusia tanpa berunding, Pak. Dia mematikan tidak bermusyawarah. Terus dia membuatkan syahwat di dalam diri ini. Dia juga menancapkan hawa nafsunya. Dia menunjukkan dengan pandangan mata kan keindahan-keindahannya. Nah, terus bagaimana yang seperti itu? Nah, sesungguhnya itu kemudian Allah mengaturnya melalui Alkitab untuk bertakwa. Tapi udah kayak gitu juga Allah memberikan menakut-nakutinya juga, Pak. Kalau kamu tidak taat kepada aku, ingat nanti neraka jahanam, ya kan? Wah, terus gimana ini? Udah dikasih hawa nafsu yang akan menyesatkan juga, dikasih kecintaan kepada dunia yang akan membinasakan diri kita juga. Sementara dia yang memancangkan itu semuanya, terus memberikan ancamannya juga. Begitu. Itu kenapa bisa seperti itu, Pak? Coba kira-kira kenapa bisa seperti itu, Pak? Itu sama-sama bingung loh, Pak. Ya kan? Oh, Pak. Hah? Agar waspada. Waspadalah ya. Karena kejahatan tidak mesti karena ada niat pelakunya, tapi karena ada kesempatan itu. Waspada. Gini. Itu karena hamba itu sangat disayang sekali oleh Allah, Pak. Disayang sekali oleh Allah.
Kenapa kok dia disayang sekali oleh Allah, maka diciptakan seperti itu? Karena dia kepingin melindungi, Pak. Pingin melindungi. Jadi kalau dia tidak memberikan itu semuanya, terus bagaimana? Justru karena saking sayangnya. Agar kalian tuh ingat. Agar kalian tidak pernah bergeming dari memandang kepada Allah. Agar kalian tidak bergeming menggantungkan diri hanya kepada Allah. Agar diri kalian senantiasa bermohon kepada Allah. Agar diri kalian senantiasa berserah diri kepada Allah. Agar diri kalian itu bersandar kepada Allah. Memohon, meminta, ya kan? Itu memuji dia. Itu, Pak. Agar bisa seperti itu saking sayangnya, Pak. Allah itu menyuruh kalian untuk bertakwa bukan karena untuk menolong Allah. Tidak sama sekali. Allah tidak memerlukan pertolongan kalian. Dan Allah juga membatasi atau melarang dirimu itu sebenarnya hanya mengasih wacana, dibebaskan. Karena kejahatan kalian yang kalian lakukan, perbuatan salah kalian itu tidak akan merugikan Allah, Pak. Tidak akan. Orang ngaruh, ya kan? Sama sekali nggak ngaruh. Jangan dikira kalian berjasa pada Allah. Enggak. Allah yang sudah menciptakan diri kalian menjadi wujud yang sempurna dari keindahannya Allah. Ingat, kalian diciptakan dari apa, Pak? Dari setetes air hina, ya kan? Yang kemudian sama Allah diciptakan menjadi bentuk yang seindah-indahnya. Ada yang berparas ganteng, ada diciptakan tinggi besar, ada yang tinggi besar mentek-mentek ya. Kecil maksudnya pendek, ada itu rupa-rupa, Pak. Itu saking cintanya kepada hamba-hambanya, dia Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Jadi bukan untuk membebani diri kalian, tapi saking kasih sayangnya Allah kepada diri kalian. Oke, sampai di situ masih bisa Terima. masih bisa diterima ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah, kalau mampu menerima. Jadi Allah tidak melarang untuk membahayakan Allah. Karena tidak mungkin bahaya bagi Allah. Tapi Allah di situ tuh memberikan sebuah penggambaran-penggambaran, larangan-larangan itu saking sayangnya. Agar kalian tidak terjerumus. Kemudian Allah memberikan batasan-batasannya. Lah kalau kalian jangan sampai melampaui batas. Kalau melampaui batas nanti anjlok, ya kan, Pak? Anjlok nanti. Maka memperingatkan. Allah sudah memperingatkan diri kalian semua. Kalian tahu, Pak, ini kenapa saya menyiapkan ini, Pak. Ini ada kolok-koloknya cakep-cakep banget. Banyak nih. Ini, kan? Ini Juleha, jurus sembelih halal. Kayak gitu. Ini ada, ini dari Banten nih, Pak. Dari Banten nih, dari Kesultanan Banten nih. Pengenalkan. Saya koleksi banyak sekali kolok-kolok, Pak. Tapi saya akhirnya malu. Sekarang malu. Ini kepengen nanti mau tak ini, Pak, mau tak lempar ini, Pak. Tapi ya enggak yang jauh-jauh, lempar yang agak dekat-dekat. Sayang sih, Pak, ini koleksi. Tapi saya gini. Allah sudah memperingatkan kalian agar kalian itu ingat akan kehidupan akhirat. Tapi banyak sekali orang yang mengabaikannya. Ya kan? Ini coba nanti ini sama hati kalian sendiri. Apa kalian sudah betul-betul akan peringatannya Allah untuk mengingat akhirat, sudah mengingat akhirat betul-betul? Juga Allah mengancam akan ancaman akhirat. Apa kalian takut? Di hati kalian menjawab belum takut. Gitu. Dan kalian disuruh untuk merindukan sorga. Kalian juga cuek-cuek saja. Menginginkan kebahagiaan dunia saja. Dan Allah telah menciptakan ratap di dalam diri kalian. Tapi kalian tidak pernah menangis juga. Itu gambarannya. Untuk orang-orang yang seperti itu, maka Allah telah mempersiapkan. Yaitu adanya pedangnya Allah. Pedangnya Allah sudah disiapkan. Untuk para pembunuh. Maka kalau kalian tidak mengindahkan akan peringatan akan hari akhirat, terus
ancaman hari akhirat, terus tidak merindukan kebahagiaan surga, terus kalian dikasih ratap tidak pernah menyesal, tidak pernah menangis, maka kalian di mata Allah masih seorang pembunuh. Masih seorang pembunuh, dan balasan bagi pembunuh adalah pedang Allah, yaitu neraka jahanam. Coba renungkan dalam diri kalian, pikirkan yang betul-betul, masih ada kayak gitu apa enggak? Sementara Allah mengancam dengan pedang Allah, dengan neraka jahanam. Maka kalau kalian betul-betul dengan memahami ini, coba ikutin istighfar yang saya lafalkan. Astaghfirullahaladzim ya Allah. Astagfirullahaladzim ya Allah. Kalau kalian memang merasa salah, merasa masih di keadaan itu, mohon ampunlah kepada Allah yang sungguh-sungguh. Astaghfirullahaladzim ya Allah. Astagfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim ya Allah. Astagfirullahaladzim ya Allah. Di sini akan diukur diri kalian. Apa betul-betul pedang Allah akan menimpa kepada diri kita atau tidak? Astaghfirullahaladzim ya Allah. Dari beberapa ancaman hanya ratap saja mungkin diri kita masih keras hatinya. Astaghfirullahaladzim ya Allah. Astaghfirullahaladzim ya Allah. Sekali lagi, astaghfirullahaladzim ya Allah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Wa ala alihi sayyidina Muhammad. La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Ya Allah. Allahu Akbar. Oke, cukup. Kita tambahkan pemahaman bahwa itulah gambarannya, itu baru satu kita bisa meratap. Allah sudah menciptakan ratap di dalam diri kita untuk menyadari kita itu belum ada apa-apanya. Sesungguhnya masih sangat memalukan diri kita untuk berani memamerkan,
untuk mengaku diri kita itu orang yang benar, untuk mengaku diri kita yang pandai, untuk mengaku diri kita yang taat di hadapan Allah. Banyak-banyaklah mohon ampunan kepada Allah. Karena kita mempunyai tujuan kita Allah. Asal kita dari sana. Bahwa semuanya berasal dari Allah. Dan akan kembali kepada Allah. Maka agar mampu senantiasa menjaga kesucian dengan diri kita, dalam diri kita. Fahami betul di dalam diri kita. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bahwa semuanya berasal dari Allah. Asalnya dari Allah. Dan semuanya akan kembali kepada Allah. Jangan ada pengakuan-pengakuan di dalam diri kita. Itu agar kita bisa senantiasa memposisikan dengan berserah diri kepada Allah. Dengan la haula wa la quwata illa billah. Juga dengan keikhlasan, kita bisa ikhlas manakala kita memahami betul, merelakan betul bahwa semuanya berasal dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Itu yang diharapkan agar engkau sadar, agar kita sadar bahwa apa yang ada di langit, apa yang ada di bumi, semuanya kepunyaan siapa? Sadari semuanya adalah kepunyaan Allah. Jadi jangan terlalu bangga, jangan sombong kita menjadi orang. Jangan mentang-mentang kalian sudah banyak belajar di mana-mana, pelajari kitab-kitab, terus merasa pandai, pengakuan dalam dirinya, menganggap orang lain lebih bodoh, orang lain lebih rendah, belum tahu di hadapan Allah. Maka tujuannya juga apa? Untuk kalian sadar bahwa semuanya adalah kepunyaan Allah. Allah yang mencipta, Allah yang menjaga, Allah yang akan melindungi. Baik urusan dunia ataupun urusan akhirat. Agar apa? Agar kalian tidak, bukan kalian, kami. Agar saya juga tidak berpaling. Jadi kalau saya mengatakan kalian, saya ini siapa? Saya lebih banyak dosanya lagi. Jadi kami. Agar kami tidak berpaling. Dari apa? Dari Allah. Kita harus bisa upayakan. Maka orang-orang yang belajar kemarifatan itu bisa mempelajari dari kisahnya Musa. Wahai Musa, aku bersumpah demi diriku sendiri, kata Allah, bahwa Allah akan membatalkan harapan. Orang yang punya harapan, tapi harapannya kepada selain Allah, maka gagal dia karena harapannya akan dibatalkan oleh Allah. Dan Allah akan memecahkan punggung orang-orang. Kenapa? Karena dia tidak bersandar kepada Allah. Maka mari kita sandarkan segalanya hanya kepada Allah. Dan Allah akan memanjangkan ketakutan di dalam jiwa kita, di dalam hati kita. Kenapa? Karena kita senang kepada selain Allah. Maka akhirnya kita hidup tidak akan nyaman, tidak akan tenang. Maka Allah juga akan berpaling dari kalian. Kenapa? Jika kalian mencintai kepada selain Allah. Inilah dasar kita ibadah. Jadi abid, ibadah yang sesungguhnya. Jadi kalau kalian melakukan karena hanya ketakutannya saja, maka kalian hanyalah budak di mata Allah. Jika kalian hanya menginginkan pahala, maka kalian dinilai hanyalah pebisnis atau pedagang. Tapi ibadah yang sesungguhnya dasarnya adalah hanya cinta tanpa batas kepada Allah. Tidak ada pengharapan apa, hanya ada pengabdian. Maka wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kita melakukan kebajikan demi kebajikan, kebaikan demi kebaikan hanya untuk apa? Untuk pengabdian kita kepada Allah. Agar apa? Agar kita mendapatkan rahmatnya Allah.
Maka ya ilahi robbi anta maksudi. Ya kita maksud hanya Allah. Waridhoka maklubi. Jadi yang dicari hanya keridhaan Allah saja di situ. Jika hamba betul-betul sudah memahami akan ini, maka ketika hamba munajat kepada Allah selalu didengar. Inilah sumpah Allah. Dan ketika hamba menyeru, selalu Allah menyambut. Dan ketika hamba menghadap, Allah selalu dekat. Dan kalau kamu begitu mendekat, Allah melindungimu. Melindungi kita semuanya. Jika kita bersahabat dengan Allah, Allah juga bersahabat. Manakala kamu memurnikan persahabatannya, demikian juga Allah akan memurnikannya juga. Maka mari kita semuanya muliakanlah Allah. Barang siapa yang memuliakan Allah, maka Allah akan menangani seluruh urusan-urusanmu. Baik itu urusan dunia ataupun urusan akhiratnya. Maka berzikirlah kepada Allah. Bagi orang-orang yang sakit, jika kalian berzikir kepada Allah, maka itu adalah obat. Bagi hati kalian, itu adalah cahaya. Kayaknya pembahasan pada malam hari ini tidak terlalu panjang. Mungkin segini saja cukup. Kami akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.